Hai guys. Hai guys. Mohon maaf karena kita baru update video yang harusnya kita janji setiap 2 hari sekali kita update video guys. Tapi karena ya begitulah kan, ya begitulah. Gimana sih kayaknya menjelaskan? Tapi karena satu dan lain hal. Jadi kita baru update setelah 4 hari ini. Dan kita janji akan update 2 hari. Alah, stop berjanji. Oke, lanjut. Kemarin kita ini sampai di mana? Yang Kita terakhir sampai di, kalau tidak salah tuh tong sampai di Pesta Mahasiswa. Oh ya, oke, kita opening dulu untuk teman-teman. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. untuk semuanya. Kita bertiga di sini, saya dengan suami dan si bocil lagi tidur di belakang. Boy, Kita akan lanjutkan, kita punya cerita. Ya, perjalanan pertemuan kita 10 tahun sampai kita menikah, sampai kita punya anak. Oke, jadi kemarin kita sampai di Pesta mahasiswa. Itu kan di Maluku kah? Yes, Ambon lebih Di tepatnya. Ambon. Itu tahun berapa kak, ini masih ingat? Itu sekitar 2012. Masih 2012. Oke. Sorry, suaranya belum pulih teman-teman, jadi suara agak sedikit paro. Karena batuk. Kita bertiga batuk, tiga. Oke, terus pulang dari Pesparawi Mahasiswa. Orang lanjut di, ya kita dikasih event ke Singapura untuk presentasi Papua Barat. Iya, itu kita ke Singapura masih tahun 2012 juga toh. Iya, Tapi di akhir tahun, 2012, akhir Desember. Habis itu kita balik lagi, kemudian Latihan. 2013 itu kita kemana ya? 2013 Manado dengan anak-anak choir APCG, Asia Pacific Choir Games. Itu ke Manado dari Fox sama dari teman adik-adik Dari Semagus choir. Semagus. Halo anak-anak choir Semagus yang lagi nonton. Kalian sudah pada sukses di luar sana pasti ya, puji Tuhan. Ya, so hebat. So jadi pelatih juga. Oke, habis itu 2014 kita lanjut dengan Semagus Choir dengan yang generasi baru lagi. Kita pergi ke World Choir Games ke Riga, Latvia. Enak sekali. Kalau dulu saya sudah nge-vlog itu mungkin paling Kita banyak videonya banyak. tapi ya begitulah guys. Habis itu 2015 kita udah pulang kembali ke pokoknya dari 2014 dari Riga itu kita sudah nggak kemana-mana lagi kecuali ada Pesparawi mahasiswa, Pesparawi yang Papua Barat. Papua Barat tuh kita pergi. Jadi seputar Papua lah. Karena Pesparawi mahasiswa kemarin juga di Manokwari. Ya, jadi masih seputar Papua. Nah, itu kita berjalan dengan masih berpacaran. Biasa saya ngajak dia nikah, dia nggak mau teman-teman. Sebenarnya bukan nggak mau, seperti kayak belum siap. Dia belum ready. Alasannya tuh kayak gini guys, belum siap karena materi. Tetapi sebenarnya bukan itu sih alasan paling utama tuh, karena otaknya belum bisa serius, masih main-main, belum takut Tuhan. Kadang sudah pikir takut Tuhan tapi masih yang aneh-aneh, sehingga takut ambil komitmen. Nah, tapi berjalannya waktu, terus kita dikasih masukan sama teman kita, Pastor Dev juga. Itu yang paling berperan penting juga sih, yang dia sedikit mengena di dia, makanya dia ambil keputusan untuk bisa mau merit. Katanya gini, Dev ini kita punya teman yang sudah jadi pastor. Hai Pak Gembala. Sama Dev, Desa dan Ibu Gembala. Sama kedua anaknya yang cantik-cantik. Iya, itu dia bilang kepada saya kayak gini, bro, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Masalah berkat itu di saat kau ambil keputusan nikah, kalau nikah, berkat itu akan berdatangan. Dan puji Tuhan, yang dia sampaikan itu luar biasa. Itu benar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih galau atau masih bingung kalau masih mengambil ragu, keputusan untuk menikah, masih takut. Sedangkan sudah matang, apalagi kalian pacaran sudah lama gitu, belum ambil keputusan untuk merit dengan alasan takut masa depannya seperti apa, itu kayaknya nggak perlu ditakuti teman-teman, karena kita yang sudah mengalaminya. Sampai sekarang pun kita walaupun memang kadang
uang kita tuh terbatas, tapi kita nggak kekurangan. Benar. Tuhan selalu kasih terus. Dan itu janjinya Tuhan. Tuhan akan selalu sertai. Dan Tuhan akan kasih orang-orang hebat untuk kita. Orang-orang hebat itu bukan yang kita kenal, bahkan orang di samping jalan, bahkan yang baru kita kenal. Itu luar biasa. Pokoknya banyak sekali kesaksian nanti kita pas menikah tuh luar biasa, teman-teman. Teman-teman, yang pertama juga kalau pilih pasangan itu cari pasangan yang takut Tuhan. Dan kayak saya nih bilang takut Tuhan tapi masih banyak buat dosa. Tapi untung saya dapat pasangan yang luar biasa. Iya, kadang-kadang juga sama Radia. Ini pasangan ini, aduh guys, udah kampus karate tapi dijat sekali. Cuman janjinya untuk baik. Iya, the best istri gue. Oke, jadi lanjut Ken, sampai di mana tadi? Pokoknya sudah kita balik itu pelayanan. Terus kita masuk. Bertahun-tahun itu kita pelayanan. Kita melayani juga di Geberok. Ya, kita melayani di Geberok itu sudah sekitar 2019. Padahal kita udah ibadah itu udah lama banget, dari 2012 yang dulu juga Folk pakai konser tuh di situ. Agustinus pakai konser, Laudate pakai konser. Jadi kita sering di situ lah, ibadah situ. Dan kita baptis itu 2016. Tapi kita fix melayani itu tahun 2019 sampai sekarang. Padahal panggilan pelayanan untuk saya udah lama. Bukan dari Bapak Gembala, Bapak Stef, tidak. Tapi kayak ini cuman banyak alasan karena main musik di luar lah, tidak bisa ini. Ternyata itu kalau menurut saya sih itu yang menghambat kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, karena banyak alasan. Tapi pada saat kita sudah ambil komitmen dan dikasih kesempatan oleh Bapak Pendeta, Bapak Stef, dan juga ada Wakil Gembala kita Bapak KVK Hai, dan juga Bapak Cak. Iya, itu kita punya Bapak Rohani yang luar biasa, yang selalu memonitoring, yang selalu memantau, yaitu Bapak Cak dan juga Mama Reni. Itu orang-orang yang membuat hidup kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Ya tentunya orang tua juga ya. Iya, benar. Ibu mau cerita tidak tentang papi, almarhum papa saya dulu tuh. Waktu terakhir dengan Ali bicara, terima saya apa adanya. Masa mau cerita itu? Maksudnya papi kan cuma bilang aja. Tapi dia nih ketemu papi waktu pertama, waktu papi belum meninggal. Ya itu lumayan dekat dengan papi gitu. Iya, kalau dengan papi lebih dekat karena beliau tuh kan sakit. Saya ketemu beliau memang sudah sakit. Jadi beliau suka sekali namanya makan buah-buahan. Nah, di Aimas tempat saya tinggal itu koleksi buah-buahan paling banyak, teman-teman. Dan Anto juga suka sekali dengan hewan. Jadi dulu saya bawakan mentok itu barang 10 ekor kah. Itu kayak saya ambil, saya terbilang bapak kah. Gila. Bapak. Sambil mentok berat, terbilang bapak saya sih di karung. Dulu kan Pace piara mentok tuh paling banyak, satu kali menetas tuh mungkin puluhan. Jadi karena nanti lain biar tertiri. Bisa angkat 10 buah kah? 10 buah 10 ekor di karton, sabu lari ke Malano. Kasih jelas dulu mentok apa, karena tidak semua kita orang Indonesia tahu mentok loh. Saya saja dulu belum tahu. Ini gambar nih di atas ini nanti kasih keluar. Jadi mentok jadi beda tuh, mentok sama bebek sama angsa beda. Nanti mentok tuh enak kalau dibikin bumbu RW. Iya, udah rasa kayak RW. Dia kayak rasa kayak RW, teman-teman belum coba tuh, nanti Natalan ke rumah sebenarnya. Itu cuman sekilas intermezzo karena mengenang papi kan, itu orang tua yang hebat dan juga dapat mami yang luar biasa. Nah jadi makanya itu teman-teman, cari pasangan yang takut Tuhan benar-benar, karena saya dekat dengan Tuhan itu bukan berarti kok bisa hidup benar, tapi ada orang-orang yang Tuhan kasih ada di samping sekitar kita yang akan menolong, menegur. Ya tidak banyak ya teman-teman, mungkin ya kelakuan laki-laki banyak ya, kalian tahu tentang handphone, ya pokoknya lain, pornografi dan lain sebagainya. Kita nggak ada punya komitmen untuk berhenti, itu tidak bisa, dia akan terus. Dan puji Tuhan Mace nih sweeping HP terus tidak pernah tidak konsisten. Tapi itu harus guys, karena tidak boleh lengah. Kenapa? Karena
iblis tuh cari celah, dapat PR tambahan tuh, jaga saya punya handphone, bisa bayangkan. Tapi di sini saya sudah komitmen dengan istri bahwa kita mau berubah, mau berbagi ke teman-teman tentang pengalaman. Pokoknya luar biasa. Jadi itu sekilas cerita ya, 10 tahun sampai nanti mungkin teman-teman bisa lihat video nikah kita ya. Iya, itu di Agnes Production. Iya, yang pertama. Nanti kita coba download. Luar biasa. Nanti ada sesi khusus yang kita cerita bagaimana sampai kita bisa, teman-teman bayangkan kita menikah itu kita habiskan dana 100 juta lebih tanpa sepeser pun uang keluar dari kita sendiri. Tuhan itu kasih orang hebat. Tuhan kasih orang untuk kasih kita. Iya. Kalau nonton video kita, video pernikahan itu luar biasa. Pastor Vicky kasih khotbahnya luar biasa. Itu sangat membantu kami. Yang berikutnya apa ya? Teman-teman perempuan yang mungkin punya suami, kadang-kadang saya juga suka marah dan dia tuh kelebihan marahnya, teman-teman. Kadang-kadang sama itu saya tidak bicara dan saya tidak peduli. Cuma anak ini kan dia paling suka makan tuh, teman-teman. Jadi walaupun saya marah tuh tetap saya siapkan dia makanan. Maksudnya posisi dia kalau lapar tuh kasihan saya, dia tuh kayak macam saya kasihan saya berdosa sekarang kasih tinggal dia dalam keadaan lapar, walaupun bukan saya yang masak ya. Tapi ya begitu. Saya marah sama dia, teman-teman, kalau dia buat kesalahan gitu, sampai saya bisa banting semua barang yang ada dalam saya punya genggaman. Berapa kali ganti HP tuh LCD karena memang saya banting semua. Cuma itu kita sudah ambil komitmen. Kadang-kadang kata-kata yang tidak wajar pun saya keluarkan. Yang saya bilang walaupun saya ini di sini penolongnya dia, kita sama-sama penolong ya. Kak Peki sampaikan. Cuma kadang-kadang juga saya emosinya berlebihan. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana jangan sampai emosinya berlebihan. Saya ini masih salah tuh, bro. Masih tukang emosi tuh. Masih emosi tapi pokoknya orang yang dekat dengan dia sebenarnya bukan orang yang dekat, orang yang dia kasih. Wih, kalau dapat marah tuh habis-habisan. Cuman dia diamin berjam. Saya tipenya kalau marah emang diam. Cuman guys, coba yang ngendam marah saya habis-habisan. Terus saya kerja, kaki dia datang bawa makanan. Karena memang dia ini tukang lapar, teman-teman. Jadi kalau dia lapar tuh kadang-kadang dia tidak akan makan sampai nanti saya mau baikkan sama dia gitu. Jadi daripada saya kasih tinggal dia kelaparan, ya sudah akhirnya saya ambilkan dia makan. Tapi dalam keadaan saya memang ya makan yang dia biasa. Kayak selesai makan baru tambah marah lagi gitu maksudnya. Jadi tidak marah pada saat kita makan. Iya, karena kan nanti nafsu makan berkurang. Oke. Satu lagi mungkin ke teman-teman ya. Nanti pasti ada sesinya. Kita harus berbagi. Satu momen. Bayangkan Tuhan bisa tolong sampai amin pernikahan. Iya, amin pernikahan. Setelah pernikahan juga Tuhan tolong yang masalah kayak Ica waktu itu. Iya, kita tetap prihatin sih supaya sampai nanti kita ketahuan saya hamil di Manado dan sebagainya, itu cerita panjang, teman-teman. Kita akan selesaikan cerita ini pokoknya sebelum kita 2 ulang tahun ya Pak. Pokoknya kita akan berbagi. Jadi untuk bilang ke teman-teman bahwa dalam waktu berapa detik aja Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tapi yang kita butuhkan itu wow. Bayangkan ada satu cerita hebat yang akan kita berbagi. Pokoknya udah, nanti sesi ini kita tutup. Intinya sesi pengakuan dosa. Bukan pengakuan dosa sih guys. Kita membagi pengalaman bahwa dulu tuh kita memang jatuh dalam dosa. Kita berbagi dengan teman-teman ya. Dan kenapa sampai Kak Kenda tuh nggak berani ambil komitmen untuk menikah dan sebagainya. Itu kita udah tutup di sesi ini. Nanti sesi selanjutnya kita sudah bersama Tuhan ya tentunya. Untuk video besoknya kita akan bahas tentang ada beberapa mujizat Tuhan yang kita rasakan setelah kita putuskan untuk mau menikah married. Oke. Teman-teman, kita punya video sudah sekitar 15 menit ini kan. Kalau saya edit paling hilang sedikit lah. Cuma kita biasakan bagi bonus. Cuma gitar itu ada di bawah sama Kakak Hendra Puhade, jadi ada ketukannya. Kita bagian tentang ketukan aja. Jadi gini teman-teman, dalam bermusik itu selain notasi ada juga yang namanya mat atau ketukan. Teman-teman pastikan bahwa lagu yang teman-teman bawakan itu ketukannya ada ketukan 4/4, 3/4, 6/8 dan lain sebagainya. Teman-teman pastikan ketukan itu di ketukan keberapa atau ketukan berapa. Ingat, yang menentukan kita nyanyi bagus adalah kita masih tetap mempertahankan metronom atau mat. Jadi jangan lari. Contohnya ketukan 4/4, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita nyanyi sesuai dengan ketukan itu. Jangan kita nyanyi ketukannya kayak tidak teratur. Tentunya ini untuk apa? Ini bagi teman-teman yang biasa nyanyi tapi pakai alat musik akustik. Karena kalau kita pakai alat musik elektrik kayak keyboard dan lain sebagainya, temponya udah, metronomnya udah teratur. Tapi kalau pakai akustik gitar, metronom kita harus kita jaga. Itu paling penting dalam bermusik. Mungkin itu sih tipsnya. Oke. Terima kasih guru. Guru. Saya punya guru dulu. Tapi sekarang juga kan jadi guru. Kemarin juri tuh saya jahat sekali. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin lomba di Victoria itu, dorang bagus, luar biasa. Untuk yang dapat juara sebenarnya kalau mau dibilang saya mau kasih juara semua teman-teman. Cuma kan memang kan ada ketentuannya. Namanya kompetisi itu pasti ada yang terbaik. Kalian luar biasa deh. Dan yang belum dapat itu keberhasilan yang tertunda. Tentunya kalian gak bisa dapat kalau tidak ada proses. Kalau sudah berani ambil langkah awal, seperti tadi yang kita selalu katakan, berlatih. Tidak henti-henti, latihan terus menerus. Karena dulu juga saya juga begitu, maksudnya kita kan gak langsung juara 1 atau gimana, ada prosesnya. Dan yang juara 1 pun tetap harus latihan, bukan untuk mempertahankan dan bisa ambil ke kelas yang lebih tinggi, kompetisi lebih luas lagi. Selamat untuk semua juara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut lomba. Kalian luar biasa juga semuanya. Terima kasih untuk panitia yang susul jadi juri. Kakak makasih ya. Miss Shirley sudah panggil jadi juri, dan kemarin ketemu dosen-dosen semua luar biasa. Untuk jurinya Sir Peter dengan Miss Marisa. Saudara itu. Iya, sudah. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada komentar silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.